ke-6 inilah kemudian beliau melakukan reformasi-reformasi, ya, melakukan reformasi-reformasi. Suatu contoh bahwa setelah pabrik gula itu ditangani oleh Praja Mangkunegaran pada masa kepemimpinan Mangkunegara yang ke-6, itu salah satu caranya adalah memangkas biaya operasional yang tidak ada kaitannya dengan pengeluaran dari pabrik gula. Misalnya beban administrasi rumah tangga itu tidak dibebankan kepada pabrik gula. Ini suatu contoh. Kemudian yang kedua bahwa gaji dari pegawai-pegawai Mangkunegaran itu dipotong, ya. Bahkan gaji-gaji itu dikumpulkan kemudian dibagikan atau didistribusikan kepada rakyat yang tidak mampu. Nah, ini. Maka Mangkunegara yang ke-6 ini terkenal dengan sebutan Mangkunegara yang pelit begitu dalam hal pengelolaan administrasi perusahaan. Nah, dengan demikian di masa Mangkunegara yang ke-6 ini memang perusahaan-perusahaan dari pabrik gula ini mengalami peningkatan pada saat itu, mengalami peningkatan. Nah, dari peningkatan inilah maka Mangkunegaran setelah dipegang oleh Mangkunegara ke-6 ini sudah tidak mempunyai hutang lagi. Nah, ini eloknya sudah tidak mempunyai hutang lagi. Namun yang menjadi persoalan bahwa pemerintah kolonial Belanda yang di bawah Residen Surakarta ini tetap ingin ikut campur terhadap urusan keuangan Mangkunegaran. Nah, ini dengan cara apa? Yaitu peranan superintenden ini mulai dikurangi. Nah, ini mulai dikurangi bahwa pengawasan terhadap pabrik gula ini dimasukkan orang-orang pemerintahan. Nah, inilah yang menjadi sumber masalah antara Mangkunegaran yang ke-6 dengan pemerintah kolonial Belanda. Karena pemerintah kolonial Belanda tidak mau mengalah, akhirnya Mangkunegara yang ke-6 ini lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi karena memang sudah tidak tahan dengan konflik yang terjadi dengan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Kenapa? Karena otonomi pengelolaan keuangan Mangkunegaran ternyata tidak bisa mandiri dipegang oleh Praja Mangkunegaran pada saat itu. Sikap dari pemerintah kolonial yaitu selalu ikut campur terhadap pengelolaan keuangan negara ke-6 harus mengundurkan diri, dan itu disadari betul oleh beliau. Namun beliau bertekad bahwa beliau mengundurkan diri Mangkunegaran ini setelah Mangkunegaran atau keuangan Mangkunegaran itu menjadi baik. Dan yang berikutnya adalah ternyata dalam keuangan Mangkunegaran itu sudah tidak mempunyai hutang. Nah, ini merupakan kebanggaan tersendiri dari Mangkunegara yang ke-6 bahwa beliau adalah seorang yang hebat, seorang manajer yang handal, sehingga dari krisis menjadi yang tadinya krisis defisit sekarang menjadi keuntungan yang berlipat-lipat sehingga keuangan menjadi stabil. Dan uniknya setelah Mangkunegaran keuangan menjadi stabil, kemudian dapat mengelola untuk mengongkosi biaya produksi, mengongkosi kebutuhan operasional Mangkunegaran, Mangkunegara itu akhirnya turun tahta. Ini pada tahun 1916, dan beliau akhirnya setelah turun tahta atau beliau mengundurkan diri, akhirnya beliau menetap di Surabaya.
Namun ketika di Surabaya pun beliau masih punya jiwa nasionalisme, yaitu ingin membantu rakyat Indonesia, memperjuangkan rakyat Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda, melawan ketidakadilan, melawan penindasan ini dengan perjuangan berorganisasi, karena beliau juga mendukung organisasi Budi Utomo ini, ya. Karena sebelumnya Mangkunegara yang ke-6 ini di Mangkunegaran juga membentuk organisasi perjuangan-perjuangan di kalangan pemuda yang namanya Study Fund. Jadi Study Fund ini adalah organisasi para pelajar di Mangkunegaran yang isinya adalah mereka berdiskusi, berjiwa maju, berjiwa progresif untuk memperjuangkan tidak hanya Mangkunegaran, tapi sudah berpikirnya skala nasional. Pikirannya adalah sudah berpikir secara jauh ke depan para pemuda ini. Itu memang didukung oleh Mangkunegara yang ke-6 ini. Maka luar biasa ini, jiwa progresif untuk kepentingan bangsa itu diutamakan. Dia tidak berpikir lagi untuk kepentingan diri dan keluarganya, tetapi berpikir untuk bangsa dan negaranya. Karena yang ketika beliau menjabat sebagai Mangkunegara yang ke-6 ini, yang beliau lihat itu adalah campur tangan bangsa asing, ya, ini pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Jangankan terhadap rakyatnya, terhadap kekuasaan Mangkunegaran yang otonomi aja pemerintah Belanda ikut campur. Maka Mangkunegara yang ke-6 ini mengundurkan diri dengan harapan bisa berjuang lebih luas dalam hal keorganisasian. Begitu beliau lepas dari jabatan Mangkunegaran, akhirnya beliau bisa leluasa berjuang untuk mencapai nasionalisme bangsa Indonesia ini. Sekalipun beliau tidak menetap di Surakarta, beliau menetap di Surabaya, begitu. Akhirnya ketika wafat, beliau kemudian minta dimakamkan tersendiri, yaitu di makam Utara, tidak di makam Mangadek atau makam Nayu, karena beliau sadar bahwa saya ini sudah menganggap dirinya sudah bukan keluarga keluarga besar Mangkunegaran, karena mengundurkan diri. Jadi kalau saya dapat simpulkan, beliau ini seorang reformis, seorang manajer yang handal, beliau juga seorang pejuang. Nah, ini mestinya pemerintah ini memberikan gelar ya sebagai pahlawan nasional, karena beliau setelah tidak menjabat juga mensponsori para pemuda. Gerakan-gerakan nasional itu disponsori oleh beliau. Itulah kehebatan Mangkunegara yang ke-6. Dengan demikian bahwa dari data-data itu bahwa Mangkunegaran, Praja Mangkunegaran bisa bangkit itu atas jasa kepemimpinan Mangkunegara yang ke-6. Beliau menduduki jabatan ketika krisis ekonomi, dan beliau mengundurkan diri ketika Mangkunegaran mencapai puncak kejayaan, dalam hal ini keuangan Mangkunegaran dan perekonomian Mangkunegaran yang membaik. Ini suatu yang luar biasa yang menjadi suri teladan terhadap generasi yang sekarang ini. Jadi bisa berkaca dari itu. Kalau zaman dulu Mangkunegara yang ke-6 ini bisa memanage sebuah negara, sebuah pemerintahan, sebuah perusahaan usaha-usaha negara ini dengan baik. Mengapa kita yang mempunyai kesempatan yang tidak pernah dicampuri oleh urusan dengan negara lain belum bisa mengelola seperti Mangkunegara yang ke-6 ini? Maka harapan kami setelah membaca riwayat atau sejarah beliau, perjuangan beliau dalam rangka meningkatkan perekonomian khususnya di Praja Mangkunegaran ini dapat ditiru oleh para pejabat-pejabat sekarang, terutama dalam hal pengelolaan perusahaan-perusahaan negara. Yang pertama yang perlu kita lihat bahwa perusahaan
yang kategori adalah perusahaan negara itu jangan sampai dibebani biaya-biaya operasional selain biaya operasional perusahaan itu. Yang kedua adalah memangkas biaya-biaya yang tidak perlu. Memangkas biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian tetap pada tetap pada komitmen bahwa dari perusahaan kembali ke perusahaan untuk meningkatkan kapitalnya. Itu pelajaran yang bisa kita dapat dari kepemimpinan Mangkunegara yang ke-6. Yang terakhir, bahwa Mangkunegara yang ke-6 seorang ahli dalam bidang militer, seorang ahli dalam manajemen perusahaan, beliau adalah seorang nasionalis sejati. Maturun, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.